Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Ia berkata, Aku pernah berangkat ke daerah pesisir untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Dan yang mengangkut kami ketika itu adalah kereta kuda Mesir. Setelah aku sampai ke ujung pantai, ternyata aku tiba di Batihah. Di pantai Batihah itu adalah sebuah kemah yang di dalamnya ada seorang lelaki yang buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Dan lebih dari itu pendengaran dan penglihatannya juga lemah. Tidak ada satu anggota tubuh buntung yang berfungsi baginya selain lisannya. Dengan lisannya itu ia selalu memanjatkan doa. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk senantiasa memujimu. Dan dengannya aku dapat memuaskan diriku dalam mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku dan anugerah yang engkau lebihkan bagiku daripada banyak makhlukmu. Abdullah melanjutkan, demi Allah, orang ini harus aku dekati. Akan aku tanyakan mengapa ia mengucapkan doa seperti itu. Apakah ia benar-benar mengerti perkataan apa yang ia ucapkan atau sekadar ilham yang diilhamkan kepadanya. Aku lantas mendatangi laki-laki itu. Aku ucapkan salam kepadanya dan aku katakan bahwa aku mendengar perkataan yang diucapkannya tadi. Ya Allah. Dan selanjutnya aku bertanya, kenikmatan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dan kemuliaan seperti apa yang telah dianugerahkannya bagimu sehingga engkau bersyukur sedemikian itu. Lelaki itu menjawab, apakah engkau tidak melihat apa yang telah Allah perbuat kepadaku? Demi Allah, sekiranya Allah mengirim api dari langit untuk membakar tubuhku, memerintahkan gunung-gunung untuk menghancurkan aku, berkenan menyuruh lautan untuk menenggelamkan aku dan bumi menelan aku, maka sungguh aku akan tetap bersyukur kepada Allah atas lisan yang telah dikaruniakan kepadaku. Tetapi wahai hamba Allah, engkau telah datang kepadaku dan aku butuh bantuanmu. Kamu sendiri melihat bagaimana kondisi tubuhku. Aku sendiri tidak mampu berbuat untuk menolong atau menciderai diriku. Selama ini aku ditemani oleh seorang anak laki-lakiku. Dia selalu datang kepadaku waktu-waktu sholat. Dialah yang mewudukanku. Ketika aku lapar dan haus, dialah yang menyuapi dan memberi minum kepadaku. Tapi sudah 3 hari ini aku kehilangan dia. Kalau engkau berkenan, carilah ia untukku. Semoga Allah melimpahkan rahmat untukmu. Aku berkata, demi Allah, tiada perjalanan yang lebih agung dan mendapat pahala besar di sisi Allah dari perjalanan demi membantu memenuhi hajat orang seperti engkau ini. Maka aku pun mulai berjalan untuk mencari anaknya tersebut yang telah beberapa hari hilang. Belum jauh aku berjalan, tiba-tiba aku sampai di sebuah timbunan pasir. Di situ aku menemukan anak yang telah diterkam dan dimakan binatang buas. Maka aku berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bergumam, apa yang aku harus katakan kepada lelaki tua renta itu? Dalam perjalanan pulang menuju kemah itu, aku teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Setelah aku tiba di kemah lelaki itu, aku ucapkan salam kepadanya. Ia pun menjawab salamku. Dia bertanya, bukankah engkau sahabatku? Aku jawab, iya. Dia bertanya, apa yang engkau telah lakukan untuk memenuhi kebutuhanku? Aku balik bertanya, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah, engkau atau Nabi Ayub? Dia menjawab, pasti Nabi Ayub. Aku bertanya, apakah engkau tahu apa yang telah diperbuat Allah kepadanya? Bukankah ia telah diuji dengan harta, keluarga dan anak-anak beliau? Dia menjawab, benar. Aku bertanya, bagaimana beliau menghadapi kenyataan itu? Dia menjawab, beliau hadapi dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid. Aku bertanya, namun bukankah kerabat beliau dan orang-orang yang dicintainya justru menjauhi beliau? Dia menjawab, ya. Aku bertanya, sementara itu bagaimana Ayub menyikapi semua itu? Dia menjawab, beliau hadapi dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid. Aku bertanya, tetapi bukankah beliau kemudian menjadi tontonan bagi orang-orang yang berjalan? Apakah engkau tahu? Dia menjawab, iya. Aku bertanya, bagaimana dia menyikapi semua ini? Dia menjawab, dia hadapi dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid.